Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo meresmikan kelembagaan 80.081 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Presiden Prabowo menerima pimpinan MPR untuk membahas sidang tahunan hingga dukungan terhadap Palestina. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan logo dan tema hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Istana Negara, Jakarta. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, selengkapnya bersama saya Rama Pamungkas dan Sri Ragi Lestari. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Peluncuran digelar di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil untuk menjadi kuat secara ekonomi. Kepala negara juga menegaskan bahwa peluncuran 80.081 koperasi ini bukanlah langkah kecil, melainkan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat. Presiden Prabowo juga menyebut bahwa koperasi-koperasi ini akan didukung dengan infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Selain itu akan terdapat pula fasilitas pinjaman supermikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa. Hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar. Jadi kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Kalau sudah kuat, sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, dia bikin itu PT. Ya, dia bikin holding, dia bikin incorporated. Dia bikin limited liability company. Dia bikin corporation dan bla bla bla. Koperasi adalah alatnya orang lemah. Alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana. Sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat. Tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi, dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Kalau saya sebut gotong royong, yang paling keras tepuk tangan kawan-kawan PDIP. Gotong royong adalah milik bangsa Indonesia. Jadi saudara-saudara, kita sudah mengerti konsep itu. Dan kita telah berusaha membangun sudah puluhan tahun, mungkin sudah mendekati ratusan tahun. Dan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Gerakan-gerakan seperti ini tidak disukai oleh kapitalis besar. Pemodal besar tidak suka. Jadi, dalam pengertian mereka, tidak semua tentunya ya, bahwa dianggap bisa saingan. Dan ada negara-negara tertentu di dunia yang memang tidak suka melihat ada negara baru, negara besar yang mau bangkit. Ini adalah masalah manusia, masalah geopolitik, masalah hegemoni. Bangsa-bangsa sudah ribuan tahun, secara alamiah hasrat dorongannya adalah untuk hegemoni, untuk berkuasa, untuk berkuasa secara mutlak. Ini sejarah manusiawi. Karena itu, koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah, yang merubah kelemahan menjadi kekuatan,
selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR, dan sebagainya. Iya, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Kita punya semua bentuk kenegaraan, DPR, MPR, DPD, gubernur, menteri, kita punya semua. Tapi rakyat kita masih ada yang lapar, kita belum merdeka. Rakyat kita masih sangat miskin, kita belum merdeka. Negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya. Rakyat yang merdeka, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin, memberi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Saudara-saudara sekalian, karena itu pendiri-pendiri bangsa kita, perintis-perintis kemerdekaan, pejuang-pejuang kemerdekaan, dari awal perjuangan kemerdekaan mereka membentuk koperasi-koperasi. Mereka membentuk dari bawah adalah serikat-serikat dagang. Jadi saudara-saudara, masalah yang kita hadapi beberapa saat yang lalu adalah masalah klasik. Karena saya dari sejak tahun 2004 saya menjadi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI. Berjuang bersama KTNA. Saya pun pembina KTNA. Masalahnya adalah klasik. Sering kita mendengar laporan, Pak, saya di desa saya barusan panen mangga yang terbaik di Indonesia. Tapi 4-5 hari tidak ada truk, tidak ada yang bisa ngangkut. Akhirnya mangga yang terbaik busuk. Ini sudah puluhan tahun. Rabu 23 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini merupakan bagian dari konsultasi kelembagaan menjelang penyelenggaraan sidang tahunan MPR dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam keterangannya usai pertemuan, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR secara resmi mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR. Muzani mengatakan menurut tata tertib MPR, sidang tahunan MPR yang jatuh pada tanggal 15 Agustus, hari Sabtu, dipercepat menjadi 15 Agustus 2025 atau hari Jumat. Di samping itu, MPR, kata Muzani, juga mengundang Presiden untuk hadir dalam peringatan Hari Konstitusi yang akan digelar pada 18 Agustus 2025. Selain menyampaikan undangan sidang tahunan MPR, Presiden bersama para pimpinan MPR juga membahas perkembangan rancangan pokok-pokok haluan negara (PPHN) yang telah disusun oleh tim ahli. Berkenaan dengan itu, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta agar konsep tersebut dikaji ulang secara komprehensif. 2025. Saudara-saudara sekalian, dengan Presiden kita juga membicarakan tentang beberapa hal, yakni pokok-pokok haluan negara yang konsep itu telah selesai dan telah dimatangkan oleh tim yang ditunjuk oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan tadi Presiden minta agar dikaji ulang kembali untuk disempurnakan. Setelah itu kemudian nanti akan diputuskan dengan produk apa pokok-pokok haluan negara ini akan dilakukan. Apakah dengan TAP MPR, undang-undang, atau produk hukum lainnya. Lain daripada itu, kita juga membicarakan tentang Hari Konstitusi, yakni tanggal 18 Agustus. Kami mengundang kesediaan Presiden untuk datang pada peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2025. Itulah beberapa hal yang kita bicarakan dengan Presiden pada konsultasi hari ini. Di samping juga kita bicara beberapa hal lain, misalnya kita menyampaikan apresiasi terhadap kunjungan Presiden ke luar negeri, dari mulai kunjungan ke Arab Saudi, kunjungan ke BRICS di Brazil, sampai peringatan Hari Bastille Day di Prancis. Kita memberi apresiasi yang tinggi karena telah mengangkat harkat, martabat, dan kebanggaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan dihormati di dunia. Dan kita juga mengapresiasi tentang berbagai macam langkah kebijakan Presiden tentang ketersediaan pangan dan penanganan usaha untuk memenuhi kebutuhan rakyat lainnya.
Hari yang sama, Rabu 23 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Prasetya Perwira, Praspa TNI dan Polri tahun 2025 di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Sebanyak 2.000 calon perwira remaja resmi dilantik dalam upacara tersebut, terdiri atas 827 lulusan Akademi Militer atau AKMIL, 433 lulusan Akademi Angkatan Laut atau AAL, 293 lulusan Akademi Angkatan Udara atau AAU, dan 447 lulusan Akademi Kepolisian Akpol. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan selamat atas pelantikan para perwira remaja TNI Polri tersebut. Kepala negara mengingatkan besarnya tanggung jawab yang kini dipikul oleh para perwira remaja dan mengingatkan bahwa mereka bukan sekedar lulusan akademi, melainkan sosok yang menjadi tumpuan harapan seluruh rakyat Indonesia. Masih di hari yang sama, 23 Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan logo dan tema hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Istana Negara, Jakarta. Peluncuran serentak digelar secara hybrid yang diikuti para kepala daerah, kementerian, lembaga, hingga perwakilan Indonesia di luar negeri melalui video conference. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengumumkan tema resmi peringatan HUT ke-80 RI, yakni Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini menurut Prabowo dipilih untuk mencerminkan arah perjuangan dan visi besar bangsa Indonesia saat ini dan di masa depan. Selanjutnya, Presiden Prabowo secara resmi memperkenalkan logo peringatan 80 tahun kemerdekaan. Desain logo menampilkan angka 80 yang saling berhubungan membentuk simbol infinity atau tidak terhingga yang memiliki makna filosofis mendalam. Berdasarkan perjalanan pemerintah dan bangsa saat ini, pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Ini adalah dorongan kita, hasrat kita, keinginan nenek moyang kita. Kita bangun persatuan dan kesatuan menjadi suatu kekuatan untuk menjaga kedaulatan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Kita ingin menjadi negara yang makmur. Kita tidak ingin menjadi negara yang miskin. Kita tidak ingin memiliki saudara kita yang kelaparan. Karena itu kita tidak hanya ingin berdaulat, tapi rakyat kita harus sejahtera. Dengan demikian, baru kita percaya dan yakin kita bisa mencapai Indonesia yang maju. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Saudara-saudara, tema ini harus menjadi suatu patokan. Jangan hanya sekedar menjadi suatu slogan atau mantra. Desain logo Hari Ulang Tahun ke-80 RI juga merupakan karya anak bangsa sebagai simbol pemersatu. Secara filosofis, desain ini menampilkan bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung tanpa ujung, tidak terputus. Infinity. Bentuk ini melambangkan bahwa persatuan sebagai dasar dari kedaulatan adalah manifestasi kesejahteraan rakyat dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia maju yang tak pernah putus. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, kemerdekaan ini merupakan warisan hasil darah, keringat, dan air mata. Para pelopor bangsa, para pendiri bangsa, para pejuang kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia telah berjuang dan bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia ini dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan kebersamaan. Kita boleh berbeda, kita boleh bersaing, tapi kita bersaudara, kita anak bangsa Indonesia. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Rabu 20 Juli 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri pelantikan perwira remaja TNI dan Polri di upacara Prasetya Perwira atau Praspa tahun 2025 di Istana Merdeka, Jakarta. Sebanyak 2.000 calon perwira remaja resmi dilantik dalam upacara tersebut, terdiri dari 827 lulusan Akademi Militer, 433 lulusan Akademi Angkatan Laut, 293 lulusan Akademi Angkatan Udara, dan 447 lulusan Akademi Kepolisian. Upacara pelantikan ini menandai berakhirnya pendidikan bagi para taruna di keempat akademi, yakni Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian. Para taruna-taruni secara resmi disumpah menjadi perwira remaja dan diangkat menjadi Letnan 2 atau Inspektur Polisi 2 sesuai dengan kebutuhan dan penempatan institusi masing-masing. Sore harinya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendampingi Presiden Prabowo Subianto di acara peluncuran logo dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Pemerintah menetapkan tema HUT ke-80 RI, yakni Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema tersebut mencerminkan arah perjuangan bangsa yang selaras dengan visi besar negara Indonesia. Presiden juga menekankan bahwa persatuan dalam kebinekaan menjadi pondasi penting menuju cita-cita Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Kamis 24 Juli 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri acara puncak Green Impact Festival di Jakarta Theater, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Wapres Gibran mengapresiasi kontribusi generasi muda yang semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan. Menurut Wapres, kepedulian generasi muda tersebut sejalan dengan arah Presiden Prabowo Subianto yang selalu menekankan aspek lingkungan sosial dan keberlanjutan dalam melaksanakan visi, misi, dan program-program pemerintah. Banyak negara-negara besar di dunia yang saat ini terdampak perubahan iklim karena pemanasan global. Ada bencana kekeringan ekstrim, banjir, kenaikan air laut, yang nanti dampaknya banyak seperti gagal panen dan lain-lain. Jadi ini tantangan kita ke depan. Tantangannya sudah ada di depan mata dan kita harus segera bertindak. Pak Presiden selalu berpesan, setiap visi misinya, setiap program-programnya, ini mohon untuk dijalankan dengan mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan. Wapres pun memuji inisiatif mereka dan menekankan pentingnya aksi nyata meskipun kecil dan sederhana. Wapres juga sempat mengapresiasi sejumlah komunitas anak muda yang aktif mengedukasi dan menggerakkan aksi cinta lingkungan. Dalam kesempatan ini, Wapres mengingatkan kepada masyarakat untuk menciptakan energi hijau. Kedepannya Indonesia tidak lagi bergantung dengan energi fosil. Ini pernah ramai pada waktu debat Pilpres. Ada yang bingung, ada yang meremehkan, ada yang bilang ini nggak penting. Ini penting sekali. Setuju nggak? Ini pada lihat debat Pilpres nggak kemarin? Saya membahas greenflation, saya membahas carbon capture, carbon storage. Ini tantangan ke depan. Jadi ini teman-teman, kalau kita lihat di negara-negara besar, ya saya nggak tahu ya. Mungkin terlalu ambisius, terlalu bersemangat, terjadi yang namanya inflasi karena transisi ke energi hijau yang terlalu gegabah. Makanya ke depan kita harus hati-hati, jangan sampai masyarakat, rakyat kecil, industri kecil terdampak karena hal-hal seperti ini. Jadi kalau di negara yang tidak perlu saya sebut ini, ada demo ya karena pajak BBM naik, gas naik, listrik naik, kita nggak pengen seperti itu. Kita tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Demikian tim liputan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama saya Rama Pamungkas dan Sri Ragil Lestari. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.